Perkenalkan, namaku Ahmad. Sebelum aku menceritakan sebuah pengalaman yang tak pernah bisa terlupakan dalam hidupku, aku lebih dulu akan menceritakan sedikit tentang diriku. Aku adalah seorang anak yatim piatu. Ayah ibuku meninggal karena kecelakaan saat aku masih berumur 1 tahun. Semenjak itu, rumah dan harta peninggalan orang tuaku diambil alih oleh pamanku, dan aku ditelantarkan. Beruntung bagiku, seorang kiai dan pemimpin sebuah pondok pesantren menemukanku yang masih sangat mungil tak berdaya dalam sebuah kardus, dan kemudian membawa serta membesarkanku. Kini, aku sudah berusia 18 tahun, dan selayaknya anak-anak yang lain, bersekolah untuk menempuh pendidikan. Walaupun tak memiliki orang tua, tak pernah aku merasa kekurangan kasih sayang. Kakek Usman, Pak Kiai yang menemukanku, begitu sayang padaku. Beliau berkata, aku berbeda dari anak-anak yang lain, karena saat di malam aku ditemukan, begitu banyak sosok yang menjagaku. Entah apa maksud dari kata kakek. Kek, besok ada kegiatan cinta alam. Guru menyuruhku sama teman-teman kelas buat mendaki gunung. Tapi aku tetap mau izin sama kakek. Kalau kakek tidak mengizinkan, ya aku tidak ikut, kek. Tanyaku sambil memijat kaki kakek Usman. Sebuah rutinitas yang kulakukan seusai pulang dari sekolah. Memijat kaki kakek yang sudah sangat tua dan keriput. Kaki sang kakek yang kini menjadi pengganti orang tuaku. Loh nak, selama itu hal yang baik. Kakek selalu izinin kamu kok. Tapi kakek pesan satu hal. Jaga tata krama ya nak. Jaga ucapan dan perilakumu, serta yang sopan saat di gunung. Karena bagaimanapun, kita tidak hidup sendiri di dunia ini. Ada mereka yang berbagi dunia dengan kita. Tutur kakek dengan penuh bijak. Insya Allah, kek. Ahmad bakalan jaga perilaku sama sikap di sana, kataku. Nanti kalau Ahmad mendaki, sering-sering salam ya nak. Mau lakukan apapun ucap salam dan sering baca doa ya. Kalau lihat hal-hal yang aneh, jangan takut dan jangan dihiraukan. Tidak akan ada yang berani mengganggu kamu. Karena yang melindungi dan jaga kamu itu banyak dan bukan sembarangan. Ucap kakek yang membuatku mengerutkan dahi seakan tak mengerti apa yang beliau katakan. Ya sudah, kamu istirahat dan kemasi barang untuk persiapan pendakianmu besok, kata kakek. Baik, kek. Besok paginya aku mulai mempersiapkan diri untuk berangkat. Tak lupa pula aku sarapan, dan yang paling penting, mohon pamit kepada kakek Usman sambil mencium tangan beliau. Dengan diantar salah seorang santri menggunakan motor, sampailah aku di depan sekolah. Tak lupa aku berterima kasih dan mengucapkan salam pada santri itu. Aku berjalan memasuki gerbang sekolah, dan tak jauh terlihat para siswa lain berkumpul sembari membawa ransel mereka yang entah isinya apa, hingga terlihat berat. Woi, anak yatu! Nada mengejek terdengar dari arah belakangku. Iya, mereka adalah 3 sahabat, Reza, Alwi, dan Leni. 3 orang yang selalu mengejek dan tak pernah suka denganku. Mereka selalu menganggapku orang cupu, kampungan, dan tidak gaul. Mereka sering memanggilku anak yatu atau yatim piatu sebagai panggilan khas mereka untuk mengejek dan menghinaku. Memang kamu kuat mendaki anak yatu, ejek Reza diiringi tawa sinis Alwi dan Leni. Aku hanya menunduk dan memalingkan wajah, tak peduli dengan hinaan mereka,
dan terus melangkahkan kaki untuk bergabung dengan teman-teman yang lain. Sebelum menaiki bis untuk berangkat ke kota sebelah tempat gunung tersebut berada, tak lupa kami beserta rombongan yang mungkin berjumlah 25 orang berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan keselamatan dan kemudahan dalam perjalanan kami. Singkat cerita, kami satu persatu masuk ke dalam bis dan mulai melakukan perjalanan ke kota itu. Perjalanan yang cukup lama, karena aku dengar percakapan antara guru dan sopir. Jarak ke kota yang kami tuju mungkin sekitar 12 jam perjalanan. Suasana dalam bis yang begitu ramai dengan gelak tawa teman-temanku menemani perjalanan kami. Sedangkan aku, seperti biasanya, ku keluarkan sebuah Al-Quran kecil sebesar buku saku sambil kulantunkan ayat-ayat suci itu dalam hati, sebagai penghiburku di dalam bis ini. Suasana yang tadinya ramai kini hening. Terlihat wajah-wajah tertidur pulas di setiap kursi. Aku kembali membaca Al-Quran yang sedari tadi kupegang hingga terdengar suara samar-samar. Anak ganteng, istirahat dulu biar badannya kuat ya. Jangan lupa makan sebelum naik gunung. Suara yang begitu lembut, namun entah suara itu berasal dari mana, layaknya menggema tak tentu arah. Hingga tak lama berselang, aku pun tertidur lelap dengan Al-Quran yang kudekap dalam dadaku. Anak-anak, ayo bangun, kita udah sampai. Suara guru yang membangunkan kami. Dan terlihat dari kaca jendelaku, dari luar nampak orang begitu ramai berlalu lalang. Satu persatu kami turun, dan tak jauh dari sana, kami melihat sebuah rumah panggung dengan banyak pendaki terlihat berkumpul. Jadi itu base campnya ya? Tanya salah seorang guru, sebut saja Pak Arya. Iya Pak, jawab seorang guru lagi yang bernama Pak Hadi. Pak Arya dan Pak Hadi adalah guru yang akan menemani kami dalam perjalanan mendaki ini. Alasan mereka yang menemani kami, ya karena mereka adalah mantan mahasiswa yang notabene suka mendaki. Jadi mereka punya banyak pengalaman dalam hal yang berkaitan dengan pendakian, semisal peralatan, logistik, dan cara mengatasi trek-trek yang ada. Singkat cerita, kami berkumpul di base camp dan kembali memeriksa barang-barang agar tak ada yang tertinggal dan tak lupa pula kami berdoa. Namun di sela-sela kami mempersiapkan diri untuk memulai perjalanan, seorang kakek tua berperawakan tinggi menghampiri kami. Apa tidak besok saja ini naik gunungnya? Sudah sore soalnya. Nanti kemalaman di jalan, apalagi malam Jumat loh. Tanya si kakek. Ah, tidak Pak. Saya sudah hafal medan di gunung ini. Jadi amanlah Pak, jawab Pak Aryo. Ya sudah kalau begitu, yang penting hati-hati saja. Anak-anaknya dijaga baik-baik, jangan sampai ada yang hilang. Jaga perilaku dan mulut di dalam gunung nanti, tegas si kakek. Kakek tua norak, sok ngasih pesan segala. Orang kita cuma naik gunung kok, apa beratnya? Kata Reza dengan sombong sambil tersenyum sinis diikuti kedua sahabatnya. Kakek tersebut terdiam sambil memandangi ketiga sahabat itu dengan tatapan tajam dan wajah sedikit marah. Namun entah mengapa, ketika si kakek mengalihkan pandangannya ke arahku, wajahnya seakan berubah dengan senyum yang begitu senang. Beliau perlahan berjalan ke arahku sambil berbisik. Sebuah kehormatan Ade datang ke tempat kami bersama dengan para tamu yang ikut. Saya tahu Ade ini bukan sembarang manusia, dan saya tahu yang menemani Ade bukan sosok sembarangan. Maaf jika saya lancang, tapi tolong Ade jaga temannya agar tidak melakukan hal-hal yang mencelakai mereka.
Bisik si kakek dengan begitu pelan namun penuh makna, yang diakhiri dengan senyum menunduk seakan begitu hormat padaku dan pergi meninggalkan kami. Aku bukan manusia sembarangan. Sosok yang menemaniku bukan sosok sembarangan. Apa maksud kakek itu? Beribu pertanyaan muncul dalam kepalaku. Hari sudah sangat sore dan kami bergegas memulai perjalanan dengan harapan sampai di pos 1 sebelum malam menjelang yang berjarak 1 jam perjalanan. Dalam perjalanan itu, kami disuguhi hamparan sawah yang luas dan segar, ditambah matahari yang kini memerah bak akan tertelan gunung. Sesekali kami juga melewati ladang jagung yang tingginya hampir sedada orang dewasa. Dengan perasaan yang begitu riang, kami berjalan sambil bernyanyi. Aku sangat menikmati suasana ini. Begitu kagum dengan ciptaan-Mu ya Tuhan. Alangkah indah pemandangan ini, yang membuat mata tak henti-hentinya melihat sekeliling dan hati yang terus-menerus menyebut asma-Mu sebagai tanda syukur dan kagum. Hari pun mulai gelap. Suara jangkrik dan makhluk malam mulai terdengar. Sesekali terlihat kunang-kunang yang berterbangan menjadi penerang kami menyisiri jalan. Dan tak lama, sampailah kami di pos 1. Sebuah hamparan ladang nan luas yang berada di kaki gunung. Kami segera memasang tenda untuk beristirahat sejenak. Jam menunjukkan pukul 6 sore, dan sesuai instruksi dari Pak Aryo, pukul 7 nanti kami akan melanjutkan perjalanan ke pos 2. Tak ada yang aneh saat kami mencari ranting hingga saat kembali ke tenda. Aku yang berada paling belakang samar-samar mendengar suara tangisan yang begitu lirih, membuatku menghentikan langkah. Suara itu kadang timbul dan kadang hilang. Hingga tak lama terdengar keras seakan asal suara itu tepat di belakangku. "Ada apa, Mat?" tanya seorang temanku. "Ah, nggak apa-apa. Ayo lanjut," jawabku sambil sesekali menengok ke arah belakangku. "Jangan pergi, tolong Dek." Suara wanita lirih yang sesekali menangis kembali terdengar. Kupalingkan wajahku ke belakang, dan dari jauh terlihat seorang wanita bergaun putih melayang di atas ranting pohon, dengan wajah rusak penuh belatung. Rahangnya hampir terlepas dari wajahnya. Melihat itu, aku hanya heran. Apakah seperti ini bentuk jin atau demit yang diceritakan kakek Usman? Untuk pertama kalinya, aku melihat wujud yang tak pernah aku lihat sebelumnya. Aku kaget dan bercampur bingung. Dalam hati bertanya-tanya, aku kok bisa lihat mereka ya? Tak lama wujud itu menghilang di antara pepohonan dengan teriakan memekakan telinga. Setelah melihat ke arahku dengan mata terbelalak, entah apa yang menakutinya. Aku kembali berjalan ke arah tenda yang sudah terlihat ramai. Kuletakkan kayu bakar dan segera menuju tendaku untuk melaksanakan sholat. 1 jam telah berlalu. Kami segera melakukan persiapan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Entah mengapa, perasaanku saat ini mulai tidak enak. Jika dari basecamp saya merasa begitu senang dan antusias, tapi kali ini perasaanku begitu berat, seakan merasa akan terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Seperti ada hal yang melarangku untuk masuk lebih dalam lagi. Namun kembali aku kuatkan tekad dan kumantapkan hati dengan niat yang baik. Kami kembali melanjutkan perjalanan yang tak kusangka menjadi pendakian yang begitu memakan banyak korban. Hari semakin malam. Kulihat jam menunjukkan pukul 7 malam. Tapi rasanya seperti malam yang sudah sangat larut. Deretan pohon beringin yang dahannya saling merapat satu sama lain menambah pemandangan semakin gelap.
Bahkan bulan purnama saat itu tak mampu menerangi gelapnya jalan yang kami lewati. Jalan setapak yang tadinya masih dipenuhi bebatuan, kini menjadi jalan yang berbentuk tanah dengan akar pohon yang sesekali nampak, dan membuat kami berjalan begitu berhati-hati agar tidak tersandung. Semakin jauh kami berjalan, suasana semakin hening, dan suara-suara binatang malam lama-kelamaan hilang ditelan oleh kegelapan. Berganti suara semilir angin dan dahan-dahan pohon yang saling bergesek menimbulkan suara yang kadang terdengar seperti tawa. Saat itu kami berjalan dengan formasi Pak Aryo berada di paling depan sebagai penunjuk jalan. Disusul Reza dan kedua sahabatnya, lalu siswa-siswa yang lain. Sedangkan aku ada di barisan paling belakang dengan Pak Hadi tepat di belakangku, yang bertugas memantau jika ada siswa yang keluar dari barisan. Kami yang awalnya begitu ribut dengan gurauan dan candaan satu sama lain, kini diam 1000 bahasa. Seakan mulut tak sanggup untuk bicara. Nafas yang mulai cepat, mungkin karena medan yang mulai menanjak dan suara-suara aneh yang mulai bermunculan, menambah kesan yang cukup mencekam. Kadang suara batu yang dilempar, kadang suara dentuman besi. Entah hanya aku yang mendengar atau teman-teman yang lain juga ikut mendengar. Yang pasti tak seorang pun mengeluarkan sepatah kata saat itu. Semua diam sambil berjalan menyusuri medan yang mulai terjal itu. Hingga tak disangka. Apa itu? Reza berteriak keras memecah keheningan. Kami semua kaget. Reza dengan wajah pucat menunjuk ke arah pohon beringin besar yang ada di balik hutan yang gelap. Aku tahu apa yang membuat Reza berteriak, hingga mengeluarkan kata yang pantang diucapkan dalam hutan belantara ini. Aku bahkan tak mempercayai apa yang terlihat di mataku. Orang-orang mungkin hanya melihat sebuah pohon besar menjulang begitu tinggi, tapi yang aku lihat sungguh tak dapat dipercaya. Sosok yang tingginya belasan meter dengan tubuh berbulu hitam, kuku tajam, dan taring menjalar ke bawah hingga ke dada. Kepala berwujud sapi dan mata merah yang menyala yang sesekali mengerang dan hidung mengeluarkan asap tiap kali menghembuskan nafas. Matanya yang merah terus menatap Reza. Tatapannya seolah siap menerkam siswa itu kapan saja. Sesekali sosok itu meringis dan mengatakan sesuatu yang kadang aku tak mengerti. Sombong, tak punya ITK, dasar manusia laknat, beraninya kau mengotori kawasanku. Teriak sosok itu dengan mulut berapi-api. Aku hanya terkejut melihat sosok itu. Normalnya, jika teman-temanku yang lain melihat sosok itu, mungkin akan pingsan atau paling tidak berteriak sejadi-jadinya. Tapi aku tidak begitu. Entah mengapa, tak sedikit pun rasa takut muncul dalam diriku. Reza yang sedari tadi menutup wajahnya dengan kedua tangannya terus terduduk ketakutan. Suasana menjadi panik. Terlihat raut wajah takut dan kebingungan dari teman-temanku. Pak Aryo berusaha menenangkan mereka sembari menyuruh mereka berdoa. Sedangkan Pak Hadi menguatkan Reza yang dari tadi masih gemetar ketakutan. Aku yang hanya berdiri beberapa meter dari teman-temanku, entah kenapa mendekati sosok itu sambil menggerakkan bibir seakan berbicara dengan makhluk itu yang aku sendiri pun tak tahu. Mulutku ini seakan berbicara sendiri dalam bahasa yang entah apa dan belum pernah aku dengar. Hingga tak lama, sosok itu membungkukkan badannya dan perlahan mundur. Namun, satu hal yang dia ucapkan sebelum menghilang di tengah kegelapan. Aku tahu siapa kamu, tapi bukan berarti aku tidak akan kembali untuk mengambil temanmu itu. Berani dia lancang mengotori kawasanku. Sontak tubuh Reza tergeletak pingsan, membuat kepanikan semakin menjadi-jadi.
Dalam suasana itu, Pak Aryo segera mengambil inisiatif untuk segera melanjutkan perjalanan dengan membopong tubuh Reza yang masih tak sadarkan diri. Pak Aryo tahu tak aman bagi mereka untuk terus di sini. Lagi pula, menurut perkiraannya, pos 2 sudah tidak terlalu jauh. Dan benar saja, tak lama kami berjalan, nampaklah papan penunjuk jalan bertuliskan pos 2. Wajah lega nampak dari raut teman-temanku. Sebuah tanah datar seukuran lapangan sepak bola yang dikelilingi pohon pisang membuat kami cukup bersyukur. Lama Pak Aryo berunding dengan Pak Hadi hingga Pak Aryo pun berbicara. Anak-anak sekalian, mengingat kondisi Reza yang belum sadar dan kalian juga tampak sudah kelelahan, jadi saya sama Pak Hadi putuskan untuk bermalam dulu di sini. Pendakian kita lanjutkan besok pagi saja ya. Usul Pak Aryo yang disambut dengan nafas lega teman-temanku yang menandakan mereka setuju dengan usulan itu. Kami pun segera memasang tenda membentuk lingkaran. Dan tak lupa di tengah-tengahnya kami membakar api unggun sebagai penghangat di malam itu. Selain itu juga, para siswi juga mulai memasak untuk makanan kami malam ini. Aku pun juga berinisiatif untuk mencari mata air terdekat. Selain untuk mengisi persediaan air yang sudah mulai menipis karena digunakan untuk memasak, juga aku berniat wudhu untuk menunaikan sholat. Melihatku beranjak pergi, dua orang temanku sebut saja Saiful dan Budi meminta ikut denganku. Lama kami mencari hingga terdengar suara air mengalir. Sungai. Batinku. Benar saja, beberapa meter tempat kami berdiri, terlihat sebuah sungai kecil. Kami pun mengeluarkan botol-botol air persediaan untuk segera diisi sambil mengambil air wudhu dan segera kembali ke tenda. Namun perasaan aneh kembali muncul. Dari kedua sudut mataku, samar-samar banyak siluet yang mengikuti kami. Aku hanya bersikap acuh dan tak menghiraukan itu. Hingga tak lama, Saiful dan Budi jatuh tersungkur dengan kepala mendongkak. Kaki mereka gemetar seakan melihat sesuatu. Ful, Budi, kalian kenapa gemetar begitu? Tanyaku. Mat, di atas mat. Ucap Budi dengan mata terbelalak dan keringat yang mengucur dari dahinya. Aku pelan menoleh ke atas. Dan astagfirullahalazim, ucapku. Bagaimana Saiful dan Budi tak jatuh tersungkur? Apa yang nampak di atasku akan membuat bulu kuduk siapapun akan merinding. Pohon beringin besar yang di setiap rantingnya menggelantung pocong dengan wajah hitam lebam dan mulut yang robek. Bukan hanya satu, namun mungkin ada puluhan pocong di atas sana. Dan yang membuat hal itu lebih mengerikan lagi, mata semua pocong itu sedang melihat ke arah kami. Tenang, tenang. Kalian jangan takut. Ada aku di sini. Jangan pernah merasa takut. Ujarku menenangkan mereka. Saya tahu kalian penghuni di sini. Saya dan teman-teman saya tidak ada niat mengganggu kalian. Kita semua makhluk Tuhan. Kita hidup berdampingan. Kami menghormati kalian dengan menjaga sikap kami di sini, dan saya harap kalian juga menghormati kami dengan tidak mengganggu kami. Ucapku tanpa rasa takut sedikit pun. Kalian ngapain di sini? Pak Aryo muncul dari belakang kami, mengagetkan kedua temanku yang dari tadi diam tak bergerak. Ayo cepat kembali ke tenda. Jangan lama-lama ambil airnya, tegas Pak Aryo. Sosok pocong tadi pun hilang, dan kami kembali menuju tenda yang kini banyak siswa yang ramai mengelilingi api unggun sambil menikmati makanan yang sudah dimasak.
Dan seperti biasa, aku masuk ke dalam tendaku untuk menunaikan sholat dan setelah itu bergabung dengan teman-teman yang lain untuk makan. Malam semakin larut dan cahaya bulan purnama pun semakin memancarkan sinarnya. Nampak sekeliling berderet pohon pisang yang sesekali daunnya bergoyang ditiup angin. Semakin waktu berjalan, semakin berkurang jumlah orang yang terduduk di samping api unggun hingga tersisa aku dan Pak Aryo. Nah Ahmad, kamu lihat apa tadi pas Reza teriak-teriak? Kok kamu kayak maju ke arah hutan terus kayak ngomong sendiri? Ada sesuatu ya? Tanya Pak Aryo membuatku kaget. Lama aku diam. Dan akhirnya karena aku dididik oleh kakekku untuk tidak berbohong, maka aku jelaskan semua apa yang aku lihat kepada Pak Aryo. Terlihat Pak Aryo bernafas panjang sambil mengusap wajahnya. Bahaya ini. Pasti ada yang dilakukan hal-hal yang tidak senonoh di sini. Ucap Pak Aryo dengan nada begitu berat. Maksudnya Pak? Tanyaku. Ya itu, yang kamu lihat itu namanya sosok Buto. Dan yang pasti ada yang Reza lakukan sampai diincar seperti itu. Apalagi ditambah dia berteriak dengan mengeluarkan kata kotor tadi. Ujar Pak Aryo sambil sesekali menggaruk kepalanya. Terlihat wajahnya yang merenung memikirkan sesuatu. Namun tak lama setelah itu, suara teriakan Leni begitu keras hingga semua siswa terbangun dari tidurnya. Leni yang keluar dari tenda dengan wajah pucat dengan air liur menetes dari mulutnya, bak orang kesurupan berlari menuju ke arah hutan. Dengan sigap Pak Hadi menangkapnya dan segera memeganginya dibantu dengan siswa yang lain. Leni yang kini entah apa yang merasukinya berteriak sekeras-kerasnya sembari tertawa melengking dan sesekali berbicara seperti suara seorang nenek tua. Dasar manusia tak tahu diuntung. Seenaknya masuk ke rumah orang tanpa permisi dan berbuat tak senonoh. Akan aku ambil anak ini. Dia harus membayar apa yang sudah dia lakukan. Dengan nada sedikit tertawa, Leni menggerakkan matanya ke sana kemari. Aku yang menyaksikan itu tiba-tiba merasa berat dan tak lama setelahnya, apa hak kalian mengambil anak itu? Kalian tak boleh seenaknya mengambil apa yang bukan milik kalian. Sesalah apapun mereka, bukan hakmu untuk mengambil mereka. Jangan bersikap seolah kamu bisa melakukan segalanya, atau kau akan kululuh lantakan bersama teman-temanmu. Suara begitu berat dan menggelegar keluar dari mulutku, hingga tak terasa kesadaranku hilang. Kubuka mataku dengan perlahan. Terlihat wajah Pak Aryo dan Pak Hadi duduk di sampingku. Nampak pula wajah teman-temanku yang berkumpul di depan tenda sambil menatapku dengan tatapan penuh ketakutan. Leni gimana Pak? Tanyaku. Leni gak apa-apa nak. Yang seharusnya kita tanyakan sekarang itu kamu. Apa kamu tidak ingat apa yang terjadi tadi? Ujar Pak Aryo. Aku menggelengkan kepala, tanda jawaban bahwa aku tidak tahu apa yang sudah terjadi. Pak Aryo dan Pak Hadi saling menatap begitu lama, hingga Pak Aryo mendudukkanku dan mulai duduk mendekatiku. Pak Aryo mendekatiku dan duduk tepat di sebelahku. Beliau memandangku dengan tatapan sedikit aneh, dan sedikit berbisik beliau bertanya kepadaku, "Kamu pernah mengamalkan ilmu kebatinan ya nak?" Tanya Pak Aryo yang membuatku kebingungan. Maksudnya Pak? Jawabku. Ya sudah kalau kamu tidak mengerti. Kamu tahu kami semua benar-benar kaget dan cemas.
Karena tadi kamu sempat beradu mulut dengan Leni yang sedang kesurupan. Bisik Pak Aryo dengan menatap tajam ke arahku. Saat Leni kesurupan tadi, kamu tiba-tiba berdiri sambil menunjuk ke arah Leni dengan raut wajah yang sangat marah dan mengeluarkan suara yang amat berat. Hingga kami berpikir itu bukan kamu yang berbicara, Nak, kata Pak Aryo yang kembali membuatku semakin bingung. Namun tanpa memberikan jawaban untuk kebingunganku, Pak Aryo dan Pak Hadi meninggalkanku sembari menyuruhku istirahat. Aku yang dalam keadaan tak mengerti apa yang sedang terjadi, tiba-tiba teringat kata kakek yang kami temui sebelum berangkat. Iya, kakek berperawakan tinggi yang sempat memberi wejangan kepada kami sebelum memulai perjalanan. Sudahlah, batinku. Kulihat jam tangan yang sudah menunjukkan pukul 02:30 pagi. Sambil keluar dari tenda dan melihat sekeliling yang kini kembali sepi, nampak semua orang sudah masuk ke tenda masing-masing, termasuk Pak Aryo dan Pak Hadi. Tanpa terlihat penerangan yang menunjukkan mereka telah tertidur, sengaja aku kembali duduk di samping api unggun menikmati malam yang dingin itu. Satu-satunya yang menjadi penerang adalah cahaya api unggun yang juga memberikan kehangatannya. Tak lupa pula aku mengeluarkan Al-Quran yang sedari tadi aku bawa. Kubuka dan kulantunkan ayat-ayat suci itu. Hingga tak lama kemudian, adab sudah dilupakan. Hamparan gunung yang indah telah dikotori oleh para manusia yang tak bertanggung jawab. Jangan salahkan kami jika ingin membuat kalian membayar atas apa yang kalian lakukan. Kalian akan jadi budak. Suara samar dari kejauhan namun sesekali terdengar nyaring. Bahkan hanya mendengarnya pun aku tahu. Suara itu dihasilkan oleh sesosok makhluk bertubuh besar. Belum sempat aku mencoba mencari-cari asal suara itu, terdengar lagi suara seorang lelaki yang begitu gagah. Jangan takut, Nak. Kamu itu lebih kuat dari mereka. Jangan dihiraukan. Apa yang terjadi di sini itu ulah temanmu. Sering berdoa ya, minta keselamatan sama Tuhan. Temanmu itu sudah tak bisa diselamatkan. Sontak aku kaget mendengar suara itu. Suara yang entah asalnya dari mana. Tiba-tiba mengatakan hal yang bahkan tak ingin aku dengar. Namun belum sampai di situ, hal yang membuatku semakin terkejut hingga tak masuk akal terlihat tak jauh di depanku. Bagaimana tidak? Terlihat dari kejauhan, Reza dan Leni terikat di sebuah keranda yang dibopong sosok-sosok yang mirip dengan yang aku temui di perjalanan ke pos 2 tadi. Iya, sosok berbulu hitam dengan tinggi belasan meter itu, dan jumlahnya tak hanya satu, melainkan bergelombol, layaknya para pemburu yang telah menangkap hasil buruan untuk dibawa pulang sebagai santapan. Aku teriak sekeras mungkin dan berlari sekencang mungkin untuk mengejar Reza dan Leni yang terikat di atas keranda. Terlihat tubuh membiru dari mereka, dan sesekali meneteskan air mata tanpa mampu bergerak sedikit pun. Reza, Leni, mau dibawa kemana temanku? Apa yang kalian lakukan? Teriakku sambil berusaha mengejar. Namun apa daya, mereka hilang di gelapnya hutan. Aku yang terus berlari sambil mengeluarkan air mata, entah apa yang terjadi pada mereka. Dan Ahmad, bangun nak, ayo bangun. Suara Pak Aryo terdengar sambil menepuk pipiku agar tersegera tersadar dari tidurku. Astagfirullahalazim. Reza sama Leni, Pak, kataku dengan nafas terengah sambil segera membuka mata dan berdiri. Reza sama Leni kenapa? Itu mereka masih ada dalam tenda, jawab Pak Aryo sambil menunjuk ke arah tenda yang kini dipenuhi cahaya lampu. Aku bingung dan seakan tak percaya. Segera ku dekati tenda itu dan benar,
Reza dan Leni yang masih terbaring terpisah satu sama lain. Mereka masih dalam keadaan pingsan dan tak sadarkan diri. Namun ada yang aneh. Tubuh mereka terlihat begitu pucat, sama seperti mimpi yang kulihat tadi. "Keadaan mereka bagaimana, Pak?" tanyaku ke Pak Aryo. "Gak tahulah, Dek. Bapak bingung. Sampai sekarang mereka belum tersadar," ucap Pak Aryo sambil menghela nafas. Apa yang kusaksikan sekarang membuatku semakin khawatir. Apakah yang tadi itu mimpi atau bukan? Namun jika itu bukan mimpi, lantas tubuh berwajah Reza dan Leni yang kulihat di bopong itu siapa? Dan jika itu mimpi, kenapa terasa begitu nyata? Dan keadaan Reza dan Leni sekarang terlihat begitu mirip dengan yang ada di mimpiku. Dalam kebingungan, aku terus bertanya-tanya. Hingga tak disangka, apa yang terjadi selanjutnya membuat semua siswa berteriak histeris. Apa yang terjadi sekarang bukan hal lazim lagi. Bahkan bukan hanya aku saja yang mampu melihat dan merasakan hal itu. Di sekeliling pohon pisang yang mengeliling kami, terdapat mata-mata merah menyala yang mengintai. Begitu jelas hingga terlihat seperti lampu-lampu kecil yang bersinar di balik pohon-pohon pisang yang mengelilingi tenda kami. Dan tak hanya itu, sosok puluhan pocong yang kami lihat dalam hutan tadi kini bertengger di tiap dahan pohon dengan senyum datar menyeringai. Fenomena yang membuat siapapun akan merasakan ketakutan hebat. Suara-suara aneh bermunculan, mulai dari tawa, tangisan, teriakan, geraman, hingga lolongan panjang yang membuat siapapun akan gemetar mendengarnya. Belum termasuk bau anyir darah yang berganti dengan bau bangkai busuk dan sesekali diiringi semerbak bunga melati. "Ayo semua keluar dan berkumpul di samping api unggun. Baca doa sebanyak mungkin yang kalian bisa. Jangan sampai ada yang terpisah. Semua duduk merapat dan melingkar. Apapun yang terjadi, mulai sekarang jangan ada yang keluar dari lingkaran ya," teriak Pak Aryo yang juga kini terlihat panik. "Ya Allah, apa yang sudah terjadi, Pak? Kita sudah lakukan apa sampai kayak orang kualat seperti ini?" seru Pak Hadi mencoba mencerna apa yang sedang terjadi. Ada pemandangan aneh yang nampak di sini. Semua mata tertuju ke arah lelaki yang berdiri di depan tenda tempat Reza dan Leni masih terbaring. Lelaki itu hanya berdiri mematung dan menunduk tak bergerak sedikit pun hingga tiba-tiba dia mengangkat wajahnya dan tersenyum. "Alwi, kamu ngapain nak? Ayo gabung ke sini. Jangan misah sama teman-temanmu," panggil Pak Aryo. Namun Alwi tak mengindahkan panggilan Pak Aryo dan malah mulai mengangkat tangan dan menggerakkan kaki sambil menari. Dengan berlenggak-lenggok layaknya seorang penari yang sangat ahli, bola mata hitam pekat menandakan itu bukanlah Alwi. Sekalipun dari luar dia Alwi, namun dapat dipastikan ada sosok yang sedang mengendalikan tubuhnya. Dengan lincahnya, Alwi menari laksana sedang berada di atas panggung yang menghibur semua pasang mata yang sedang menontonnya. Hingga dia menghentakkan kaki ke tanah, sambil mulai menggeram dan posisi tubuhnya kini terlihat seperti merangkak layaknya hewan melata. "Jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Dua teman kalian sudah jadi korban kesombongan, tak punya rasa hormat. Keterlaluan." Suara menggelegar kembali terdengar dari mulut Alwi. Entah apa maksudnya, namun semua teman-temanku terdiam dengan bibir bergetar tak kuasa menahan takut. Terlihat pula Pak Aryo dan Pak Hadi kini hanya terduduk lemas seakan tak tahu harus melakukan apa. Namun, entah mengapa saat itu aku memberanikan mendekati Alwi sambil mencoba berbicara kepada sosok itu. "Maaf, apa yang sudah dilakukan oleh temanku hingga membuat kalian begitu marah.
Tanyaku dengan nada begitu lembut. Sedikit demi sedikit sosok itu mundur saat aku mendekatinya. Aku tahu betul ada sesuatu yang membuatnya takut untuk dekat denganku. Aku tidak terima. Aku tidak terima. Temanmu harus membayar. Mereka sudah mengotori rumahku. Mereka sudah berbuat hina dan tak senonoh. Aku tidak suka. Mereka akan jadi budakku. Nada begitu marah dari sosok itu membuat siapapun ngeri mendengarnya. Maaf jika mereka melakukan hal yang membuatmu terganggu. Tapi mohon, lepaskanlah teman-temanku. Kasihanilah mereka. Mereka punya orang tua dan keluarga yang menunggu di rumah. Maafkanlah mereka. Pintaku dengan sangat lembut. Tidak, aku sudah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kalian manusia. Tapi untuk kali ini tidak ada ampun. Kalian merasa sangat sombong, hingga merasa bisa melakukan apa saja tanpa ada akibatnya. Tidak akan aku maafkan, nyawa taruhannya. Teriakan itu disertai lolongan panjang terdengar dari mulut Alwi. Aku tetap membujuk sosok dalam diri temanku itu. Diam, jangan mendekat. Aku tahu siapa kamu. Ini kawasanku, ini rumahku. Kau tak punya hak melarangku untuk melakukan apapun di sini. Aku tidak akan berani menantangmu, tapi bukan berarti teman-temanku tidak akan melakukannya. Sosok itu menunjuk ke arahku seakan merasa takut dan diintimidasi oleh sesuatu. Hingga sosok dalam diri Alwi berteriak begitu keras dan berlari menuju ke arah hutan. Arah yang sama di mana Reza dan Leni dibopong di atas keranda. Aku mencoba mengejar, namun kembali langkah Alwi yang begitu cepat dan menghilang di dalam gelapnya hutan. Tak lama, sosok-sosok yang mengelilingi kami pun menghilang beserta suara dan bau anyir yang sedari tadi tercium. Kami terkulai lemas. Pak Aryo dan Pak Hadi saling menatap dengan kebingungan. Apa yang terjadi benar-benar di luar dugaan mereka. Reza dan Leni masih pingsan terkapar dengan tubuh pucat membiru yang entah masih hidup atau tidak. Sedangkan Alwi hilang berlari ke dalam hutan dengan tubuh yang dikuasai makhluk yang entah apa wujudnya. Terlihat tangisan mulai nampak dari raut wajah teman-temanku. Pak Aryo dan Pak Hadi pun hanya saling memandang, sesekali berbicara satu sama lain. Bagaimana ini, Pak? Reza sama Leni pingsan dan tidak sadar-sadar sejak tadi. Alwi hilang dibawa lari ke hutan. Apa yang harus kita lakukan? Keluh Pak Hadi kepada Pak Aryo. Saya tidak tahu, Pak. Benar-benar tak tahu saya apa yang harus kita lakukan. Tidak pernah kusangka akan jadi seperti ini. Jawab Pak Hadi. Pak, bagaimana kalau kita sholat dulu? Berhubung sudah masuk subuh, kita sholat berjamaah sambil minta doa. Ajakku yang kemudian diiyakan. Setelah melakukan sholat, semua siswa kembali ke tenda masing-masing. Tak ada canda tawa, bahkan obrolan kecil pun tak terdengar. Kami semua masih merasa syok dan tak percaya atas apa yang terjadi semalam. Langit mulai terlihat cerah. Pagi menyongsong dengan cahaya matahari yang mulai menampakkan sinarnya. Terasa hangat dan begitu indah. Namun tak satu pun dari kami menampakkan wajah ceria menyambut pagi saat itu. Semua masuk ke dalam tenda dan menutup rapat pintu tenda masing-masing. Hanya aku ditemani Pak Aryo dan Pak Hadi yang masih duduk beralaskan tikar di luar. Pak Aryo pun memulai pembicaraan dengan serius. Pak Hadi, melihat kondisi seperti ini,
kita batalkan saja pendakian ke puncak gunung ini. Terlalu beresiko, Pak. Saya takut apa yang telah terjadi dengan ketiga siswa kita juga terjadi kepada siswa yang lain. Tutur Pak Aryo dengan wajah serius. Saya tahu, Pak. Terus terang, saya juga maunya seperti itu. Tapi Alwi bagaimana? Cukup Reza sama Leni yang keadaannya masih tak sadarkan diri seperti itu. Kini ditambah Alwi yang belum jelas ada di mana sekarang, kata Pak Hadi dengan begitu resah. Kami sejenak berpikir, hingga terdengar suara yang sedikit ku kenal. Sudah ku bilang toh, apa pendakiannya tidak bisa dilakukan besok saja. Tapi kalian tetap memaksa. Ucap seorang kakek yang ternyata kakek yang kami temui di base camp kemarin sebelum memulai pendakian kami. Loh, kakek kapan naiknya? Tahu-tahu sudah turun dari gunung. Tanyaku penuh heran. Kakek itu cuma tersenyum mendengar pertanyaanku dan mulai duduk di samping kami. Alasanku menahan kalian kemarin karena khawatir hal seperti ini akan terjadi. Saya tidak mempermasalahkan kalau kalian ingin sekali menanjak gunung semalam. Tapi yang membuatku ingin menahan kalian adalah karena ketiga anak itu. Dari raut wajah mereka, saya sudah tahu mereka akan membawa celaka. Bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi untuk kalian semua, tegasnya. Sekarang lihat, saya sudah tegaskan, jaga kelakuan dan mulut kalian di dalam gunung. Karena melihat tampang mereka bertiga, saya sudah merasakan para penghuni gunung sudah tidak suka terhadap mereka. Lanjut si kakek. Maaf Pak, kami menyesal. Lalu bagaimana dengan ketiga anak-anak kami Pak? Tanya Pak Aryo. Saya juga tidak berani memastikan nak. Apa yang terjadi dengan dua anak yang terbaring dalam tenda itu sudah tak tertolong. Karena yang kamu lihat itu bukan mimpi nak Ahmad. Tutur si kakek sambil memalingkan wajahnya ke arahku. Aku kebingungan dengan maksud si kakek. Namun dengan segera si kakek itu kembali menjelaskan arti mimpiku kepadaku. Jiwa temanmu itu sudah dibawa sama mereka. Itu adalah hasil dari perbuatan sombong mereka. Melakukan dosa besar dalam gunung. Para penghuni gunung marah dan kalian juga pasti tahu. Nasi sudah jadi bubur. Kedua temanmu itu dibawa ke alam mereka dan menjadi budak peliharaan. Yang terbaring di dalam tenda itu tak lebih dari raga kosong tak berisi. Ucap si kakek. Mendengar itu, kami sontak begitu kaget. Maksudnya dibawa ke alam mereka. Tunggu Pak, apa maksudnya dibawa ke alam mereka? Tanya Pak Hadi dengan nada terheran-heran. Iya, para penghuni gunung marah. Jiwa mereka dibawa ke dunia gaib sana untuk dijadikan budak. Tak ada yang bisa dilakukan. Dengan kata lain, kedua anak itu sudah menjadi mayat. Jawab si kakek. Air mata kami menetes tak percaya. Apa yang sudah terjadi tak mampu kami cerna. Dalam benak kami muncul beribu pertanyaan. Bagaimana ini? Mereka sudah mati. Apa yang harus kami katakan ke orang tua mereka? Bagaimana cara menjelaskan semua ini pada keluarga mereka? Dalam hening Pak Aryo dan Pak Hadi menundukkan kepala tak kuasa menahan penyesalan yang dirasakan. Hingga kembali si kakek berbicara. Sudah, lebih baik sekarang kalian pulang. Kasihan anak-anak yang lain. Jangan sampai ada dari mereka yang menjadi korban kebodohan temannya itu. Urungkan niat kalian untuk mendaki gunung ini.
Mumpung kalian masih bisa pulang, tuturnya. Tapi teman saya yang satu lagi gimana, kek? Tanyaku. Jangan takut, nanti saya akan cari temanmu yang satu lagi. Mudah-mudahan saja dia masih bisa diselamatkan, jawab si kakek. Saya ikut mencari, kek. Dengan spontan mulutku berbicara seperti itu. Kakek itu tersenyum dengan begitu senang melihat aku yang begitu semangat, sambil menengok ke arah Pak Hadi dan Pak Aryo. Pak Hadi, sekarang begini saja. Kamu beserta semua siswa, terkecuali Ahmad, pulang saja. Jangan lupa sampai di bawah, tolong bawa Reza dan Leni ke rumah keluarga mereka. Dan jelaskan apa yang telah menimpa mereka di sini bukanlah faktor kesengajaan. Buat orang tua mereka tabah dan ikhlas. Saya dengan Ahmad dan kakek ini akan tetap tinggal untuk mencari Alwi, Pak. Tolong ya, Pak. Pinta Pak Aryo dengan wajah begitu sedih. Baik, Pak. Hati-hati ya, Pak. Tolong jaga Ahmad dan selamatkan Alwi. Apapun yang terjadi, kalian harus pulang dengan selamat. Cukup kita kehilangan mereka berdua, Pak. Ucap Pak Hadi yang dibalas anggukan kecil Pak Aryo. Para siswa pun diperintahkan keluar tenda masing-masing dan segera mengumpulkan peralatan dan barang bawaan mereka untuk pulang. Dan tak lupa mereka berpamitan kepada kami sambil meninggalkan beberapa bekal sebelum pergi untuk persediaan kami mencari Alwi. Terik matahari pun mulai meninggi. Aku, Pak Hadi, serta si kakek, sebut saja kakek Trisno, memulai perjalanan kami mencari Alwi yang hilang. Kami mengambil titik awal pencarian ke arah hutan yang dimasuki Alwi saat berlari, dengan sesekali mengikuti jejak kakinya yang masih terlihat di permukaan tanah. Karena permukaan tanah yang becek, jadi terlihat jelas jejak kaki yang ditinggalkan Alwi. Kamu bingung, nak, kenapa mereka tak berani mendekatimu? Dan sesekali kamu mengeluarkan suara aneh saat berhadapan dengan mereka. Pertanyaan tak terduga yang keluar dari kakek Trisno yang kembali membuatku kaget. Dari mana dia tahu semua itu? Siapa kakek ini? Ucapku dalam hati. Jangan bingung, Tona. Saya tahu semua yang kamu lalui semalam. Dan alasan dari semua itu karena ada 3 sosok kuat yang selalu menemani dan melindungimu. Jelas kakek Trisno. Dahiku kembali mengkerut, tanda aku semakin bingung dengan perkataan kakek itu. Belum sempat aku ingin bertanya, kakek itu kembali menjelaskan. Sebenarnya, para penghuni di sini ingin mencelakai kalian semua. Mereka tak hanya ingin mengambil ketiga temanmu, tapi kalian semua ingin dijadikan korban oleh mereka. Dan apa kamu tahu alasan mereka tak bisa melakukan itu, nak? Tanya kakek Trisno yang kemudian kubalas dengan menggelengkan kepala seakan tak tahu. Karena ketiga sosok yang menjagamu bukan tandingan mereka. Bahkan makhluk yang masuk ke salah satu tubuh temanmu itu dengan wujud buaya muara raksasa yang juga merupakan salah satu penghuni terkuat di sini tak berani mendekatimu karena takut dengan sosok-sosok yang melindungimu. Dan karena itu juga aku sangat senang melihat kedatanganmu di sini dan begitu hormat melihat anak yang penuh aura positif sepertimu. Tambahnya, aku semakin tak mengerti. Seorang anak biasa tanpa orang tua yang hanya menghabiskan waktunya dalam rumah dengan beribadah dan belajar, memiliki sosok-sosok aneh dalam dirinya. Tidak usah bingung, nak. Kamu tidak melakukan hal yang salah. Mereka ada dalam dirimu sejak masih kecil. Mereka sudah menganggap dirimu itu seperti tempat tinggal mereka.
Mereka suka dengan perilaku dan akhlakmu, kata si kakek. Ya sudah, nanti kakek akan jelaskan ketiga sosok itu. Tapi kita harus meneruskan perjalanan dulu ya, lanjut si kakek. Baik kek, jawabku. Lama kami berjalan, hingga tak terasa matahari mulai terbenam. Semakin jauh kami memasuki gunung, semakin gelap dan kabut mulai menyelimuti jalan yang ada di depan kami. Tak terasa semakin tebal kabut yang mengelilingi kami hingga kami memutuskan berhenti dan memasang tenda untuk sementara waktu. Berbekal persediaan air yang seadanya, aku gunakan untuk berwudu dan melaksanakan sholat yang merupakan kewajibanku. Kami kembali membakar api unggun. Pak Hadi yang pamit lebih dulu untuk tidur sebentar, meninggalkan aku dan kakek Trisno yang kini duduk di samping api unggun beralaskan tikar. Terlihat kakek Trisno mendekatiku sambil mengucapkan salam yang membuatku bingung, dan kemudian berkata, "Permisi Ki," ucap kakek Trisno seakan meminta izin entah kepada siapa. "Sekarang kakek mau ceritakan sosok yang menjagamu, nak. Yang pertama, mungkin kamu ingat saat melihat sosok wanita yang melayang di dahan pohon dan ketakutan saat melihatmu. Yang dilihatnya adalah wujud seorang kakek tua bersorban putih dengan mengeluarkan cahaya dari badannya sambil membawa tongkat. Itulah yang membuat wanita itu berteriak ketakutan dan menghilang," jelasnya. Beliau kemudian melanjutkan, "Yang kedua, saat kamu mendekati sosok buto itu sambil mengeluarkan bahasa aneh yang tidak kamu mengerti, itu adalah sosok seorang lelaki gagah dengan badan kekar, berbusana zirah perang layaknya panglima zaman kerajaan dengan tombak di tangan kanannya. Sosok itu yang membuat si buto mengurungkan niatnya untuk mendekati kalian," tambahnya. "Dan yang terakhir, mungkin sosok ini yang paling kuat. Bahkan makhluk yang merasuki kedua temanmu takut untuk menantangnya. Wujudnya berbentuk manusia dengan berkepala harimau putih. Namun saat marah, dia bisa membuat badannya menjadi besar, bahkan lebih tinggi dari buto raksasa yang kamu lihat. Hanya dengan sekali hentakan kaki, mampu meratakan makhluk-makhluk raksasa yang kamu lihat itu," tegas si kakek. Mendengar itu, aku malah mulai takut. Kenapa ada makhluk seseram itu dalam diriku? Hingga tak lama setelah itu, "Tolong! Tolong selamatkan saya. Ampun, saya minta maaf. Ampuni saya. Kembalikan saya." Rintihan yang begitu menyayat hati dari balik semak yang diselimuti kegelapan. Sesekali rintihan itu ditelan oleh suara angin malam yang berhembus. Sesaat aku kembali mendengar rintihan itu, yang kemudian baru aku tahu, itu suara Alwi. "Alwi," panggilku. Dari balik semak kulihat sosok Alwi berdiri dengan badan penuh lusuh dikelilingi aura hitam. Samar-samar siluet berbentuk sosok hitam besar berdiri tepat di belakangnya. "Ahmad, tolong saya. Saya takut, Mat. Saya mau pulang. Mereka mau memakan saya." Suara lirih terdengar dari Alwi. Tangisan yang penuh ketakutan terdengar darinya. Hingga, ampun. Ampuni saya." Alwi berteriak begitu keras setelah sosok di belakangnya mencengkram kepala Alwi dan menyeret anak itu masuk ke dalam hutan hingga hilang tak berbekas. Ku coba mengejar,
Namun kakek Trisno memegang lenganku seakan melarang. Hanya satu kata yang terucap dari mulutnya. Belum saatnya. Nampak wajah kakek Trisno begitu serius. Pandangannya tetap tertuju ke arah hutan tempat Alwi diseret sosok bertubuh besar itu. Wajahnya yang tak bergeming sedikit pun membuatku yakin ada sesuatu yang membuat kakek Trisno tak ingin mengalihkan pandangannya. Hingga tiba-tiba sebuah ledakan diiringi bola api melayang terbang melingkar di dalam hutan. Apa yang kusaksikan benar-benar di luar dugaan. Suara tawa menggelegar berasal dari dalam kepulan bola api itu. Cari mati. Jangan coba melakukan hal yang bisa mencelakai kalian. Anak manusia itu sudah ada dalam genggamanku bersama dua temannya. Suara menggelegar yang kembali terdengar. Sangat jelas sosok itu tidak suka dengan keberadaan kami. Dan tentunya maksud kedatangan kami. Kakek Trisno segera berdiri di hadapanku sambil menunjuk ke arah bola api itu. Samar-samar terlihat mata merah menyala di antara bola api yang melayang itu. Jangan lancang. Kamu tahu anak yang di belakangku ini siapa? Jangan sombong kamu. Kembalikan anak itu. Belum cukupkah dua anak sebelumnya sudah kalian jadikan tumbal? Dasar setan serakah, teriak kakek Trisno. Berani kau menantangku? Sosok itu kian marah. Terdengar langkah kaki mendekat ke arah kami, namun tak terlihat apapun. Hingga tiba-tiba mulutku seakan berbicara dan mengatakan sesuatu yang lagi-lagi aku sendiri tak tahu sedang mengatakan apa. Hingga hentakan kakiku diikuti auman panjang yang terdengar keras dari mulutku, membuat bola api itu terlempar dan hilang entah kemana. Ampun. Saya tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Ampuni saya. Suara menggema memekakan telinga yang tak lama hilang dalam kesunyian. Aku terjatuh dengan tubuh yang begitu lemas. Kurasakan seluruh tubuhku bergetar hebat dan begitu panas. Loh, Ahmad kenapa Pak? Kok tiba-tiba lemas sama pucat begini? Seru Pak Aryo yang muncul dari belakang. Sudah. Tolong angkat Ahmad ke tenda Pak, pinta kakek Trisno. Aku benar-benar tak berdaya. Seluruh tubuhku seakan terkunci dan tak mampu bergerak seolah-olah mati rasa. Dalam keadaan itu, tak henti-hentinya Pak Hadi membaca doa. Namun apa yang dilakukan kakek Trisno malah aneh. Beliau membungkuk di hadapanku sambil meminta maaf berkali-kali. Maaf Ki, mohon ampun Ki. Kasihan raga anak ini jika menahan amarah Aki seperti ini. Ucap si kakek dengan begitu memohon. Hingga tak lama setelah itu, badanku yang tadinya kaku kini perlahan bisa digerakkan. Melihat kondisiku yang mulai membaik, kakek Trisno mengusulkan untuk kembali melanjutkan perjalanan mencari Alwi. Kita sudah kehilangan jejak, Kek. Sekarang jejak Alwi sudah tidak kelihatan. Tanah di sini mengeras dan juga banyak rumput-rumput kecil. Gimana ini, Kek? Nanti kalau asal-asalan carinya malah kita yang ikut tersesat. Tanya Pak Aryo. Sudah, tenang saja. Kakek tahu Nak Alwi di mana. Percaya sama kakek. Jawab kakek Trisno dengan enteng. Aku dan Pak Aryo saling menatap bingung. Di dalam hutan belantara dan sudah tak ada jejak Alwi yang terlihat. Dengan entengnya,
Kakek ini begitu percaya diri berkata seperti itu. Namun, serasa tak punya pilihan lain. Kami terpaksa ikut dengan apa yang dikatakan kakek itu. Kami mulai melanjutkan perjalanan, berbekal makanan yang mulai menipis dengan air mineral yang tinggal 2 botol. Dalam hati kami mulai bertanya-tanya, entah ada kemungkinan kami menemukan Alwi baik dalam keadaan hidup atau mati, atau malah kami makin jauh masuk ke dalam hutan dan malah tersesat. Namun aku tak mau putus asa. 2 temanku sudah jadi korban. Aku dan pastinya Pak Aryo tidak ingin membawa kabar duka lagi saat pulang nanti. Tak lama, kami sampai di sebuah tanah luas dengan rumput ilalang setinggi lutut. Ditemani cahaya bulan purnama, kami terus menyusuri jalan dengan harapan salah satu temanku itu segera ditemukan. Hingga tiba-tiba, kakek Trisno berhenti mendadak. Beliau berdiri mematung sambil memandang ke depan. Aku yang kaget dengan Pak Aryo mendekati beliau bermaksud mencari tahu apa yang membuat kakek itu tiba-tiba berhenti. Dan benar saja, tak jauh di depan kami, 2 buah batu besar terpampang nyata di atasnya melintas batang pohon membentuk sebuah pintu gerbang. Lama kakek Trisno berhenti hingga beliau mengucapkan sesuatu. Mulai dari sini, perjalanan kita tidak akan mudah. Apa yang ada di dalam sana tidak akan mampu kalian cerna secara logika. Hal yang kalian lihat sehari-hari akan berbanding terbalik dengan semua hal di dalam sana. Ucap si kakek dengan wajah serius. Ingat, apa yang menjadi tujuan kita kemari. Persiapkan diri kalian dan mantapkan hati kalian bahwa kita kemari dengan niat yang baik, yaitu menjemput salah seorang teman. Jangan pernah takut, jangan ngomong sembarangan, apalagi mengatakan hal buruk tentang apa yang ada di dalam sana. Lanjutnya. Dan yang lebih penting, berdoalah kepada Sang Maha Kuasa agar diberi keselamatan. Apapun gangguan yang datang, jangan pernah sekalipun kalian terpengaruh. Karena itu adalah tipu daya mereka untuk menyesatkan manusia dan menggiring jiwa-jiwa yang lemah untuk menjadi budak mereka selamanya. Ingat, tak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Allah Sang Maha Agung. Camkan itu baik-baik. Jadi kakek berpesan, ikutilah langkah kakek dan jangan lakukan apapun tanpa kakek perintahkan. Kalian dengar, nak? Tanya si kakek tanpa bergeming sedikit pun. Baik, insya Allah kek. Aku dan Pak Aryo serentak menjawab. Lama kami berdiri, hingga dengan memantapkan hati dan mengucapkan bismillah dalam hati, kami mulai berjalan ke arah batu besar tadi. Kami memulai perjalanan yang entah mengarah kemana dan resikonya seperti apa. Dalam benak kami hanya berharap mudah-mudahan Alwi akan kami temukan dalam keadaan baik-baik saja. Setelah melewati 2 batu besar tadi, nampak di samping kiri dan kanan kami berjejer pohon pinus yang menjulang tinggi. Tanah yang bercampur bebatuan menjadi medan yang agak sulit. Karena selain penerangan yang kami bawa hanya 2 buah senter, banyaknya bebatuan tajam dan agak licin kadang hampir membuat kami tergelincir. Suasana hening. Tak terdengar suara apapun selain langkah kaki kami dan nafas yang mulai terengah-engah menyusuri jalan bebatuan ini. Hingga tak lama, kami mendengar suara kepakan burung yang tak hanya satu namun terdengar banyak di atas kami. Sekumpulan burung berwarna hitam dengan paruh agak tajam
yang mengeluarkan bunyi khas seperti berteriak ke arah kami seakan memberi peringatan. Iya, kumpulan burung gagak, di mana dipercaya mitos oleh banyak orang. Burung pertanda kematian, burung yang menurut banyak orang sebagai penanda bahwa ada sosok lain yang ikut dengan kehadiran mereka. Kami terus melanjutkan perjalanan. Hawa malam yang kian menusuk, ditambah hembusan angin yang terkadang seolah menyapa kami menambah kesan mistis saat itu. Suara kaki seakan terseret seolah mengikuti langkah kami. Aku yakin, bukan hanya aku yang mendengarnya. Karena sesaat setelah bunyi suara kaki terseret itu, Pak Aryo yang ada di belakang mempercepat langkah dan berjalan di sampingku. Sudah, jangan takut. Mereka tidak akan mengganggu, karena hanya itu saja yang bisa mereka lakukan. Terus lanjutkan perjalanan. Jangan menoleh kemanapun, apalagi menengok ke belakang. Ucap kakek Trisno menambah rasa takut yang kian menjalar di tubuh Pak Aryo. Kulihat Pak Aryo dengan kepala terus menunduk ke tanah berjalan sambil sesekali mendekat ke arahku. Aku tahu, dia sudah sangat ketakutan. Hingga, diam, jangan bergerak. Jangan pernah kalian melihat ke atas dan jangan bersuara, bisik kakek Trisno. Mendengar itu, Pak Aryo malah tak mengindahkan kata kakek Trisno. Dia mengangkat kepalanya dan sontak tubuhnya seakan terkunci. Dia ingin berteriak sekencang mungkin, namun dengan sigap, dia menutup mulutnya dengan kedua tangan. Apa yang kami lihat benar-benar tak masuk akal dan akan membuat siapapun pingsan melihatnya. Jauh di atas kami, banyak tubuh-tubuh para pendaki yang lengkap dengan pakaian untuk pendakian yang mereka kenakan, serta tas gunung mereka, menggelantung dengan tali di leher yang terikat di dahan pohon pinus. Bahkan lebih menakutkannya lagi, badan mereka pucat seperti mayat. Sebagian dengan badan yang utuh dan sebagian lagi yang hilang beberapa anggota tubuhnya. Mereka menatap kami dengan tatapan penuh sayu, dan sesekali terdengar rintihan, tangisan pilu yang begitu menyayat hati. Tolong kami ingin pulang. Kami rindu rumah kami. Turunkan kami dari sini. Suara itu begitu pilu. Namun, yang membuat kami segera bergegas meninggalkan tempat itu, suara rintihan dan tangisan yang tadinya seolah berbisik lama-kelamaan mulai ribut, seakan mereka berteriak ke arah kami. Tolong kami, jangan pergi. Suara itu seakan menggema menyakitkan telinga. Kami mulai berlari sekencang mungkin. Pak Aryo yang tadinya diam mematung, bahkan tak peduli apapun yang ada di depannya, dia berlari sekencang-kencangnya. Hingga tak lama, kami keluar dari hutan pohon pinus tadi. Pak Aryo terduduk mengambil nafas panjang, dengan raut wajah tak percaya apa yang telah kami alami. Apa tadi itu, kek? Tanya Pak Aryo dengan nafas terengah-engah. Yaitu arwah para pendaki hilang yang tak tahu tata krama di gunung, tidak tahu etika dan suka ngomong sembarangan. Dan akhirnya seperti itulah mereka sekarang, menggelantung tak berdaya. Jawab kakek Trisno. Astagfirullahaladzim, ucapku dalam hati. Ya sudah, kita lanjut perjalanannya. Takutnya temanmu kenapa-napa, ajak kakek Trisno. Kami pun mulai melangkahkan kaki untuk kembali memulai perjalanan.
Entah akan bertemu apalagi atau mengalami hal mengerikan apalagi. Kami terus berjalan. Semakin jauh masuk ke dalam hutan, semakin gelap suasana yang terlihat. Sinar bulan kini tertutup oleh daun pepohonan yang kian lama kian rapat satu sama lain. Nyanyian hewan malam kini satu-satunya yang menemani kami saat itu. Kek, apa boleh istirahat sebentar? Kakiku sudah tak mampu berjalan, Kek. Untuk berdiri saja sudah mulai susah sekarang. Keluh Pak Aryo yang mulai memegangi lututnya sambil merasakan kesakitan. Ya sudah, tapi jangan lama. Karena selain kita harus buru-buru cari anak itu, di sini juga tidak aman kalau kita lama berhentinya, ucap kakek Trisno. Gak lama kok, Kek. Cuma 15 menit doang, kata Pak Aryo sambil duduk merentangkan kaki ke depan. Aku yang iba melihat beliau duduk mendekat sambil memijati kaki Pak Aryo. Maaf ya, Dek. Bapak ndak bisa jaga kalian. Bapak benar-benar gak tahu harus apa. Menyesal saya bawa kalian ke gunung terkutuk ini. Bahkan Bapak tidak berani berhadapan dengan orang tua Reza sama Leni nanti. Entah Bapak harus bilang apa kepada mereka. Sesal Pak Aryo. Entah apa yang sudah kita perbuat sampai jatuh korban seperti ini, ucapnya dengan penuh sesal. Tak terasa air mata Pak Aryo mengalir. Kulihat kesedihan amat dalam dari wajah bapak itu. Sudah Pak, ikhlaskan saja. Yang penting sekarang kita cari si Alwi. Mudah-mudahan teman saya yang satu itu masih bisa diselamatkan. Ku semangati Pak Aryo yang kini terduduk lemas dengan lutut kesakitan. Di sela-sela obrolan kami, kakek Trisno berjalan mendekat. Beliau kemudian duduk sambil menghela nafas. Ini semua terjadi pasti karena dosa yang dilakukan ketiga temanmu itu, Nak. Gunung itu tak semestinya dijadikan tempat untuk melakukan hal bejat yang dilarang oleh agama. Bahkan para penghuni di sini murka dengan kelakuan mereka, tutur si kakek. Memang apa yang sudah terjadi, Kek? Apa yang sudah dilakukan teman-temanku sampai berakibat fatal seperti ini? Tanyaku dengan penasaran. Kedua temanmu yang kini tak bernyawa itu sudah mengotori gunung dengan berbuat mesum, Nak. Mereka bahkan tak sadar apa yang telah mereka lakukan. Selain itu dosa besar yang sangat dilarang agama, juga membangkitkan amarah para penghuni gunung. Tambahnya, tanpa kakek jelaskan pun, kalian sudah alami. Semua penghuni gunung datang menampakkan wujudnya sebagai tanda ketidaksukaan atas kelakuan bejat kedua temanmu itu. Tanpa peringatan, mereka bahkan membawa jiwa kedua temanmu sebagai bentuk pelajaran bahwa gunung adalah tempat yang seharusnya dilestarikan dan dirawat, bukan tempat untuk melakukan perbuatan yang hina. Lanjutnya, namun apalah daya, alam mempunyai cara sendiri untuk membuat mereka membayar atas perbuatan mereka. Semua ada balasannya. Setiap kelakuan yang tidak baik selalu ada akibatnya. Oleh karena itu, kita yang masih hidup, jagalah setiap perilaku, hormati sesama makhluk hidup, dan selalu ingat bahwa ada Sang Maha Melihat yang terus memperhatikan apa yang kita lakukan, ucap kakek Trisno yang terus memberi nasihat kepada kami. Ya sudah, ayo dilanjutkan lagi perjalanannya. Kasihan temanmu yang hilang itu.
Kita juga ndak boleh kelamaan di sini. Takutnya mengundang. Bisik kakek Trisno. Mengundang apa kek? Tanya Pak Aryo. Sudah, jangan dibahas. Ayo cepat kita jalan lagi. Seru kakek Trisno yang kembali membuat kami bingung. 1 jam perjalanan membuat aku dan Pak Aryo kelelahan. Namun beda dengan kakek Trisno. Sepanjang perjalanan tak pernah kulihat raut wajah letih darinya. Bahkan setetes keringat pun tak nampak di wajahnya. Kuat betul kakek ini, batinku. Pak Aryo berjalan mendekatiku hingga seakan menempel ke arahku sambil berbisik. Kakek ini kok gak ada capek-capeknya ya, Mat? Kamu sama aku saja yang masih muda begini sudah mandi keringat. Sampai lututku juga mau copot ini. Keluh Pak Aryo. Ya, namanya juga orang gunung, Pak. Pasti kuat lah. Berpikir positif saja. Mungkin kakek Trisno sudah terbiasa. Jadi ya staminanya kuat. Jawabku. Gak yakin aku, Mat. Jangan-jangan kakek ini bukan orang. Atau jangan-jangan dia itu Belum sempat Pak Aryo menyelesaikan kata-katanya, aku memandang wajahnya dengan agak melotot sambil menggelengkan kepala. Shh, jangan ngomong sembarangan, Pak. Ingat pesan kakek tadi. Di sini jangan ngomong yang aneh-aneh. Nanti benar-benar kejadian loh. Bisiku. Mendengar itu, Pak Aryo kini bungkam. Kami kembali berjalan menyusuri medan tanpa berbicara satu sama lain. Kakek Trisno berada di depan dengan langkah entengnya seakan tak letih sedikit pun. Sedangkan aku berada di tengah dan Pak Aryo di belakangku. Tak banyak yang terjadi selama perjalanan. Hanya suara semilir angin dan nyanyian burung hantu yang sesekali terdengar dalam heningnya perjalanan kami. Hingga tak lama, di depan kami terdengar suara riuh seperti suara kerumunan orang. Kami mengarahkan senter kami ke depan, namun lagi-lagi ditahan oleh kakek Trisno. Beliau diam sambil sesekali berbicara seakan merapalkan mantra. Entah apa yang diucapkan oleh si kakek. Dan nampaklah di depan kami ramai orang berlalu lalang dari balik deretan pohon bambu. Itu pasar. Kenapa ada pasar di tengah hutan begini? Mimpi kali saya. Pak Aryo mengusap mata berkali-kali seakan tak percaya apa yang dilihatnya. Ini beneran, kek? Masa ada pasar di hutan belantara seperti ini? Kembali Pak Aryo bertanya. Sudah, diam nak. Ingat apa yang saya bilang. Semenjak melewati batu besar itu, apa yang kita lihat setelahnya adalah hal-hal yang tidak masuk akal. Apa yang ada di hadapan kalian ini tidak nyata. Kalian diam saja dan ikuti saya, kata kakek Trisno. Apapun yang terjadi, kalian diam dan tidak usah menengok kemana-mana. Jika ada yang mengajak kalian atau menawarkan sesuatu, jangan digubris. Ini sudah bukan dunia kalian lagi. Jangan bicara dengan siapapun, apalagi sampai mengiyakan ajakan mereka. Selalu panjatkan doa dalam hati dan ingat terus apa yang menjadi tujuan kita di sini. Tegas kakek Trisno. Sekali kita melangkah masuk ke pasar ini, kalian akan merasa layaknya berada dalam pasar-pasar seperti biasanya. Tapi jangan sampai terlena dan lupa, karena ini tidak lain adalah tipu daya mereka. Bereaksi seperti biasa aja, karena awalnya mereka tidak bisa melihat kita.
namun bisa mendengar kita. Jadi jangan sekali-kali bersuara, apalagi berteriak, karena kalian tidak akan mau tahu apa yang terjadi setelahnya. Paham kalian? Kembali kakek Trisno memperingati kami. Baik kek, jawabku dengan Pak Aryo. Kami mulai berjalan perlahan memasuki pasar itu dengan melewati deretan pohon bambu. Namun yang terjadi setelahnya tak dapat dipercaya. Hari tiba-tiba menjadi siang. Begitu ramai orang berlalu lalang layaknya pasar pada umumnya. Ada para penjual yang berjejer di setiap pinggir pasar menjajakan aneka barang, sembako, serta daging-daging seperti yang diperjualbelikan dalam pasar seperti biasanya. Tak ada hal aneh yang kami lihat. Para lelaki yang kebanyakan bertelanjang dada dengan celana selutut dengan ikat kepala, serta wanita-wanita yang mengenakan baju serba hitam dan sarung sutra sebagai bawahannya. Kami terus berjalan, hingga aku dan Pak Aryo mulai merasakan sebuah keanehan. Ya, mereka berjalan saling tak menegur sapa satu sama lain. Seluruh penghuni pasar yang begitu ramai, namun tak ada satupun yang saling berbicara. Aneh, batinku. Terus kami melangkah hingga tangan Pak Aryo memegang bahuku dan menghentikan langkahku. Lama Pak Aryo memandangiku dengan wajah penuh keringat sambil sesekali gemetar. Beliau tak mengatakan sepatah kata pun, hanya mengangkat tangan sambil menunjuk ke arah samping kami. Astagfirullahaladzim, kata yang hanya bisa kuucap saat itu sambil berusaha memastikan apa yang kulihat bukanlah halusinasi. Terlihat jelas di depanku Reza dan Leni dengan posisi jongkok seperti anjing peliharaan, dengan leher yang dirantai besi, dan di atas punggung mereka seakan menggendong sosok hitam yang seringkali mengelus-elus kepala mereka. Wajah yang begitu sayu dari tubuh yang nampak tak bernyawa, tanpa ekspresi, dan terkadang mengeluarkan air mata. Ingin aku mendekati mereka, namun kembali kakek Trisno melirik tajam ke arahku, seakan menyuruh untuk mengurungkan niat mendekati mereka. Kami mulai kembali berjalan dengan pelan, hingga maafkan Bapak, Nak. Bapak tidak bisa menjaga kalian sampai harus terjadi seperti ini. Tangis Pak Aryo. Entah Pak Aryo sadar apa yang dilakukannya. Tiba-tiba semua penghuni pasar diam mematung. Langit yang tadinya terang kini kembali gelap. Keadaan di sekeliling kami yang tadinya seperti pasar kini berubah menjadi hutan bambu. Para penghuni pasar pun kini berubah menjadi sosok hitam berbulu lebat, dengan mata merah menyala-nyala, menatap tajam ke arah kami. Dan lebih ngerinya lagi, tepat di atas kami, banyak kuntilanak yang berterbangan dengan tertawa cekikikan. Tak perlu waktu lama, kakek Trisno segera mengajak kami untuk cepat pergi dari tempat itu. Dengan kencang kami berlari. Entah sosok-sosok itu mengejar kami atau tidak, kami sudah tidak peduli. Rerumputan setinggi paha pun diterjang. Kaki yang luka karena tergores ranting-ranting yang cukup tajam tak membuat kami memperlambat laju lari sedikit pun. Hingga tibalah kami di sebuah tepi sungai. Kami kembali sejenak duduk sambil menghela nafas. Hal yang kami alami sudah semakin tak masuk akal lagi. Bukannya kakek sudah bilang, jangan sekali-kali bersuara. Apa yang kamu lihat itu bukan anak-anak itu, Nak. Mereka berdua sudah meninggal. Yang kamu lihat tadi hanya tipu muslihat untuk menyesatkan kamu agar ikut dengan mereka. Istighfar, Nak. Nyebut. Sadar kamu.
ucap kakek Trisno dengan nada agak marah. Pak Aryo hanya terdiam dan sesekali menunduk penuh sesal. Dia benar-benar tak sadar apa yang sudah dilakukannya tadi. Kakek sudah bilang, niatkan dalam hati apa yang sudah jadi tujuan kita kemari. Kita itu mau menyelamatkan anak yang mungkin saja masih hidup, bukan meratapi dua anak yang sudah mati. Ngerti kamu? Apa yang terjadi sama mereka itu sudah di luar dari kemampuan kita, Nak. Kita cukup mendoakan saja yang terbaik untuk mereka, ucap kakek Trisno. Lain kali jangan seperti itu lagi. Sedikit kesalahan saja bisa celaka kamu. Asal kamu tahu, sejak melewati 2 batu besar tadi itu, kita sudah disambut sama seluruh penghuni gunung. Mereka tahu kalau kita datang ke dunia mereka. Jadi jangan sembarangan kamu. Jangan sampai nasibmu kayak pendaki yang kita temui menggantung di pohon pinus tadi. Ocehan kakek Trisno yang akhirnya membuat Pak Aryo kini tersadar. Ya sudah, sekarang jangan lama-lama lagi kita di sini. Tempat anak itu disembunyikan mungkin sudah dekat. Ayo dilanjut lagi, ajak kakek Trisno. Kami kembali mengumpulkan tenaga untuk melakukan pencarian Alwi yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda dari keberadaannya. Letih, lelah dan mulai putus asa. Seperti itulah gambaran keadaan kami sekarang. Dalam hati kami mulai pasrah. Kalau memang Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk bertemu dengan Alwi atau tidak, maka itu adalah sebuah keajaiban. Semakin kami berjalan, semakin tak masuk akal, dan kami mulai berpikir kalau perjalanan ini seakan sia-sia. Ya Allah, kalau memang Engkau menghendaki Alwi ditakdirkan akan bertemu dengan kami, maka pertemukanlah kami, ucapku dalam hati yang kini sudah mulai merasa putus asa. Dalam keheningan dan tetap teguh dengan niat kami, doa-doa kami terjawab. Sebuah pohon besar yang tinggi menjulang dengan perut terbelah membentuk sebuah goa. Terlihat Alwi meringkuk sambil memegangi lututnya. Tubuh yang begitu kurus seakan berhari-hari tak makan. Wajahnya terus menatap ke bawah seakan pasrah dengan keadaannya. Alwi, alhamdulillah, kamu masih hidup, Wi. Tidak terbayang apa yang sudah kami lalui untuk cari kamu. Dengan sigap aku berlari memeluk temanku itu. Sekalipun kami bisa dibilang tidak begitu akrab, dan bahkan dia dan kedua temannya yang sudah tiada selalu menghinaku, tak mencegahku untuk segera memeluknya dengan erat. Sebuah kesyukuran bagiku melihatnya masih hidup. Dalam hati tak henti-hentinya aku juga bersyukur Tuhan menjawab doa kami. Pak Aryo hanya terdiam sambil meneteskan air matanya melihatku memeluk Alwi. Terlihat dari wajahnya yang sangat lega melihat Alwi telah kami temukan dalam keadaan yang baik-baik saja, sekalipun dengan kondisi tubuh yang cukup memprihatinkan. Sudah, ayo cepat kita keluar dari hutan ini. Para penghuni pasti tidak terima apa yang kita lakukan. Sebelum terjadi hal yang bisa mencelakai kalian, ayo cepat pergi, tegas kakek Trisno. Aku menganggukkan kepala sebagai tanda mengerti. Segera ku angkat tubuh Alwi dan kulingkarkan lengannya di pundakku sambil membopongnya. Namun ada yang aneh. Pak Aryo yang dari tadi hanya berdiri tak mengatakan sepatah kata pun, dia seperti orang kebingungan. Pak, ayo kita cepat pulang. Alhamdulillah, kita sudah ketemu Alwi. Ayo Pak, ajakku. Pak Aryo terdiam hingga akhirnya mengucapkan sesuatu.
"Mat, kakiku kok gak bisa digerakkan ya?" ucap Pak Aryo sambil mengerutkan dahi. Aku tersentak kaget sambil berkali-kali beristighfar. Kulihat kaki Pak Aryo dililit oleh ekor ular yang besar. "Pak, itu ada ular, Pak, yang lilit kaki Bapak," kataku sambil menunjuk ke arah kaki Pak Aryo. "Jangan main-main kamu, Mat. Bapak gak lihat apa-apa kok. Jangan buat saya takut," ucap Pak Aryo dengan bibir bergetar ketakutan. Aku terus memandangi ekor ular tadi, berusaha mencari tahu seperti apa wujudnya. Hingga akhirnya pandanganku berhenti tepat ke arah pohon besar tempat Alwi ditemukan. Kalian akan kaget apa yang nampak di depan mataku. Sosok ular raksasa berwarna putih sedang melilit pohon yang besar itu. Begitu besar hingga bola matanya yang berwarna hitam mungkin seukuran kepala orang dewasa. Tepat di atas kepalanya nampak mustika berwarna merah. Dengan taring yang menjalar sepanjang lengan, meliuk-liuk menuruni pohon itu sambil sesekali mendesis. Sepertinya bukan hanya aku yang melihat, karena saat itu kakek Trisno membentangkan sebelah tangannya, seakan memberi tanda untuk sedikit menjaga jarak dengan sosok ular itu. Bahkan Pak Aryo pun dengan mata terbelalak menatap ke arah yang sama dengan kami, dengan ekor ular yang masih melilit di kakinya. "Mati kita, kek. Kita bakalan jadi santapan ular. Semuanya sudah berakhir. Hidup kita tamat," ucap Pak Aryo dengan pasrah. "Nyebut, Nak. Kamu itu punya iman sama Tuhan tidak? Sadar kamu. Jangan biarkan sosok yang di depan kita ini membuat kamu lupa diri. Istighfar," seru kakek Trisno. Ular raksasa itu sedikit demi sedikit mendekat ke arah kami hingga berhenti sekitar beberapa meter. Dengan tubuh setinggi pohon kelapa, tatapannya begitu tajam memandangi kami. "Shh, mau kemana kalian? Kalian tidak akan bisa pulang. Sekali menginjakan kaki di kawasanku, kalian akan berakhir jadi santapanku sekarang, anak manusia." Suara wanita tua terdengar dari mulut ular itu. Sesekali ular itu meliuk-liuk mengitari kami, layaknya pemburu yang siap menyerang mangsanya. Aku dan Pak Aryo terdiam melihat itu. Bahkan Alwi yang kini ada di sampingku, kini tak sadarkan diri. Belum kami telah dihinggapi rasa letih dan lelah, kini ada makhluk menyeramkan yang mengitari kami dan pastinya tak akan membiarkan kami pergi dari hutan ini. "Nak, dengar aba-aba kakek. Jika kakek suruh kalian lari dari sini, segera kalian lari sekencang-kencangnya. Jangan pernah menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi, jangan sekali-sekali menghentikan laju lari kalian. Ini sudah bukan hal yang lazim lagi. Penguasa gunung ini sudah mengincar kalian beserta seluruh penghuni gunung," bisik kakek Trisno. "Terus, kakek bagaimana?" tanyaku. "Jangan takut, kakek akan baik-baik saja. Di luar sana sudah banyak yang mencari kalian. Sudah saatnya kalian pulang. Dengar, Nak, jika nanti kalian selamat keluar dari gunung ini, jadikan hal ini pelajaran besar dalam hidupmu. Ceritakan apa yang terjadi di sini kepada orang-orang di luar sana, bahwa tetaplah jaga tata krama dan perilaku dalam gunung, karena kita tidak tahu misteri apa yang terselubung di dalamnya," imbu sang kakek sambil mengeluarkan sebuah belati kecil dari dalam saku bajunya. Belati itu seukuran telapak tangan,
namun mengeluarkan cahaya hijau yang bersinar. Sosok ular yang tadinya menatap tajam ke arah kami, kini mengalihkan pandangannya ke arah belati itu. Sedikit demi sedikit kakek Trisno menjauhkan diri dari kami, seolah menggiring sosok ular tadi untuk ikut menjauh dari kami. Hingga lilitan yang ada di kaki Pak Aryo pun terlepas. Melihat itu, kakek Trisno berteriak ke arah kami. "Cepat lari, nak. Ingat pesan kakek. Jangan sekalipun menoleh ke belakang." Kami dengan sigap berlari dan segera keluar dari hutan ini sambil mengikuti jalur masuk yang kami lewati kemari. Melihat itu, nampak sosok ular tadi tersadar dengan begitu marah dan suara menggema. Beraninya kau kakek tua." Teriakan yang diiringi dentuman yang amat keras. Entah apa yang sedang terjadi di sana, kami tidak mau tahu. Karena di pelarian kami pun banyak sosok-sosok yang seakan ikut mengejar kami. Banyak pasang mata yang mengintip dari balik kegelapan. Pak Aryo yang sedang membawa Alwi di pundaknya berlari begitu kencang, seakan mendapat tenaga baru hingga aku saja sedikit kewalahan mengejarnya. Aku sudah tak bisa menghitung berapa sosok yang kami lihat, seperti kata kakek Trisno. Seolah seluruh penghuni gunung tak terima jika kami berusaha keluar dari sini. Kembali memasuki jalur hutan bambu. Kami disambut sosok-sosok berbulu hitam dengan mata merah menyalanya yang terlihat di segala tempat. Belum lagi pocong-pocong yang mengintip dari sela-sela pohon bambu, seakan tertawa melihat ke arah kami. Ditambah kuntilanak yang ikut terbang di atas kami sambil tertawa cekikikan. Pemandangan yang sungguh mengerikan. Bayangkan saja, sejauh mata memandang, hutan itu dipenuhi oleh sosok-sosok tadi. Ada yang tertawa melihat kami, ada yang menangis, ada pula yang diam mematung namun sesekali berdiri menghalangi jalur. Melihat semua itu, kami tetap tak peduli. Dalam benak kami hanya ada satu hal. Kami harus segera keluar dari gunung terkutuk ini. Terus lari, nak. Jangan hiraukan apa yang ada di sekeliling kita. Ingat pesan kakek tadi, jangan berhenti. Ucap Pak Aryo dengan suara terengah-engah sambil membawa Alwi yang tak sadarkan diri di pundaknya. Baik, Pak. Jawabku yang berada tepat di belakang Pak Aryo. Suara-suara yang begitu ramai mulai dari tangisan, tawa melengking, geraman, dan lolongan seolah tak henti-hentinya terdengar bahkan terus mengikuti kami seakan tepat berada di belakang kami. Aku dan Pak Aryo pun bahkan tak berani untuk menoleh sedikit pun ke belakang. Karena tanpa dijelaskan saja, kami sudah yakin di belakang kami mungkin sudah ada puluhan sosok yang mengikuti kami. Tak terasa kami keluar dari hutan bambu tadi. Suara-suara itu kini hilang dan menyisakan suara angin. Namun celaka, kabut mulai datang. Jarak pandang yang kian menipis membuat kami tak mampu menentukan arah yang mana yang harus kami lewati. Bagaimana ini, Mat? Bapak jadi lupa harus lewat mana? Tanya Pak Aryo. Kami berhenti sambil melihat ke sekeliling. Begitu tebal kabut yang menyelimuti kami hingga tak lama. Kesini saja, Pak. Kalau mau keluar dari hutan ini, ikuti suara saya saja. Terdengar suara yang seperti kami kenal. Kami terdiam saling menatap satu sama lain. Suara itu tetap memanggil-manggil kami untuk berjalan mendekat. Mat, kok suaranya seperti tidak asing ya? Bisik Pak Aryo. Itu bukannya suara Leni, Pak.
Ucapku diikuti wajah Pak Aryo yang mulai tegang sambil menelan ludah. Dari balik kabut, nampak bayangan seorang gadis. Pak Aryo sejenak menurunkan tubuh Alwi dan memintaku menjaganya sambil tetap diam di tempat. Langkah demi langkah Pak Aryo mendekati bayangan itu. Hingga nampaklah Leni yang sedang melambai-lambai diiringi kabut yang sedikit demi sedikit mulai menghilang. "Leni, apa benar ini kamu, Nak?" ucap Pak Aryo sambil melangkah begitu pelan. "Iya Pak, ini Leni. Bapak tidak usah pulang. Temani Leni di sini. Banyak kok teman Leni Pak di sini. Nanti Bapak sama Ahmad juga suka kalau mau tinggal di sini," sahut Leni. Namun ada yang aneh. Raut wajah Leni yang tadinya tersenyum berubah menjadi marah. Tubuh Leni yang tadinya putih mulus, kini biru lebam mengeluarkan darah dan nanah. Rahang yang hampir lepas dari wajah dipenuhi belatung, tertawa melihat kami. Sebelah matanya yang hampir copot menggantung di pipinya. Pak Aryo tersentak kaget hingga terjatuh. Karena dengan berubahnya Leni menjadi sosok yang mengerikan. Di belakangnya muncul banyak pocong dengan wajah hitam, seolah terbakar, berjejer entah berapa banyak. Sontak Pak Aryo segera bangkit, sambil berlari ke arahku dan kembali membopong tubuh Alwi. "Ayo lari Nak. Edan, kita sudah dijadikan bulan-bulanan di sini." Dengan langkah kaki seribu, Pak Aryo kembali mengajakku berlari. "Pak Aryo sama Ahmad, kok saya ada di sini, Pak?" Alwi yang dari tadi pingsan sedikit demi sedikit mulai agak sadar. "Loh, kok teman-teman saya ditinggal di belakang, Pak? Itu mereka lagi ngejar loh, Pak. Sampai-sampai loncat-loncat begitu. Mana pakai sarung putih lagi, kayak pocongan saja," ucap Alwi dengan begitu lemah hingga kembali tak sadarkan diri. Mendengar itu, Pak Aryo kian menambah kencang lajunya. "Sudah diam Nak, jangan ngomong lagi," ucap Pak Aryo yang tahu betul apa yang Alwi maksud. Belum sampai di situ, kini kami kembali melewati jalur pohon pinus. Hawa amat dingin menusuk. Entah mengapa begitu lama kami di dalam gunung. Tak pernah ada tanda-tanda hari berganti pagi. Seakan gunung ini terus diselimuti oleh gelapnya malam. Memasuki hutan pinus, kami kembali berhenti. Kini di depan kami lagi-lagi disambut hal yang tidak masuk akal. Ingat arwah para pendaki yang menggelantung di atas pohon. Kini mereka tak lagi menggelantung, namun berdiri dengan kaki melayang tak menapak tanah, berjejer bersampingan seakan menunggu kedatangan kami. Aku dan Pak Aryo sempat berpikir untuk mencari jalan lain saja, namun kami tak punya pilihan. Mau tidak mau, jika ingin keluar dari sini, kami harus melewati hutan pinus itu. Berbekal dengan keberanian, kami meyakinkan diri untuk berjalan di tengah-tengah gerombolan sosok-sosok arwah para pendaki tadi. Begitu dingin hawa yang keluar dari tubuh mereka. Bau busuk yang begitu menusuk membuat kami harus menutup hidung dan menahan muntah. Aku dan Pak Aryo terus menatap ke depan dengan langkah setengah berlari. Namun sesuatu terjatuh di depan kami. Hampir Pak Aryo berteriak jika saja tidak segera kutepuk bahunya. Bagaimana tidak, 2 buah kepala terjatuh menggelinding dan berhenti tepat di kaki kami. Wajah kepala itu menatap kami dengan senyum menyeringai. Tak hanya itu, semua sosok arwah para pendaki di belakang kami kini menoleh dan tetap menatap ke arah kami sambil tersenyum. "Lari, Mat!" Kembali Pak Aryo berteriak sambil berlari.
Entah rasa sakit dan ngilu yang hebat dirasakan Pak Aryo di kakinya sudah tidak dipedulikan lagi. Kami terus berlari menerjang rumput-rumput dan ranting yang terkadang menggores kaki kami hingga membuat luka sayatan. Hingga setitik cahaya muncul di depan kami. Apa yang kami harapkan sejak dari tadi kami berlari muncul. Ya, 2 buah batu besar yang terpampang di depan kami, membuat kami terus mengencangkan laju kami agar cepat keluar dari hutan itu. Hingga tak terasa, setelah kami melewati 2 buah batu besar tadi, tiba-tiba nampak matahari mulai timbul menandakan pagi akan segera menyongsong. Kami pun berhenti berlari, sambil terduduk, mengambil nafas dan tak terasa kami terbaring dan tertidur. "Pak, bangun Pak. Nak Ahmad, bangun." Suara yang membangunkan kami tak disangka adalah suara Pak Hadi. Kami membuka mata seakan tak percaya. "Pak Hadi, kok ada di sini Pak? Ini bukan mimpi kan?" ucap Pak Aryo seakan tak percaya. Pak Hadi ditemani para tim pencari, membuat kami sejenak bersujud syukur. Kami tak pernah menyangka bisa keluar dari hutan mengerikan itu. Isak tangis mengiringi kami saat Pak Hadi, Pak Aryo, dan aku saling memeluk. Begitu bersyukurnya Pak Hadi melihat kami dalam keadaan sehat dan selamat, ditambah Alwi juga telah ditemukan. Tim SAR yang tadinya bersama Pak Hadi segera melakukan pertolongan pertama kepada Alwi. Kami yang tadinya kebingungan perihal Pak Hadi yang tiba-tiba muncul kini menjelaskan alasan mereka di sini. "Saya ketika sampai base camp Pak, terus menunggu kedatangan Bapak sama Ahmad. Tapi saya khawatir karena sampai 3 hari Bapak sama Ahmad belum datang juga. Selama 2 hari terakhir kami mencari dan akhirnya kami menemukan kalian di sini karena si kakek yang kita temui tempo hari yang memandu kami ke sini," jelas Pak Hadi. "Tapi pas kalian ditemukan terbaring di sini, kakeknya malah hilang entah kemana," ucap Pak Hadi yang membuat aku dan Pak Aryo saling menatap kebingungan. Namun, yang membuat kami lebih terkejut lagi, 2 buah batu besar yang tadinya ada di belakang kami tak terlihat dimanapun. Malah tebing jurang yang di bawahnya terpampang kabut tebal. Kami seakan tak percaya apa yang kami lihat. "Sudah, ayo kita pulang Pak. Alhamdulillah, Alwi sudah diselamatkan," seru Pak Hadi. Saat itu juga kami segera turun. Tak lupa kami sangat berterima kasih terhadap teman-teman tim SAR yang ikut mencari dan membantu kami. Dan saat pulang ke rumah, tak lupa aku menyempatkan diri untuk berziarah ke makam Reza dan Leni. Apa yang menimpa mereka sudah menjadi suratan takdir. Kami tidak bisa melakukan apa-apa. Hingga tak terasa, seminggu kemudian kembali terdengar kabar duka. Iya, Alwi yang dirawat selama seminggu di rumah sakit, kini juga telah meninggalkan kami. Kata keluarganya, selama seminggu, dia mengalami sakit di dadanya dan selalu mengigau seakan dikejar sesuatu dalam mimpinya. Entah apa itu. Sesekali kusempatkan waktu berkunjung kembali ke tempat di mana aku bertemu kakek Trisno pertama kali, guna sekedar mengucapkan rasa terima kasihku. Namun tak pernah kulihat beliau menampakkan diri, hingga kuberanikan diri bertanya ke warga sekitar. Mereka bingung mendengar aku mencari-cari kakek Trisno, bahkan mengira aku sudah gila. Namun, rasa terima kasihku memaksa untuk ingin bertemu dengan beliau, hingga salah seorang mengantarku ke belakang sebuah gubuk tak jauh dari base camp.
Terlihat sebuah kuburan tua dengan batu nisan terbuat dari batu yang mulai berlumut. Aku begitu kaget melihat di batu nisan itu bertuliskan nama Trisno. Kata orang yang mengantarku, beliau adalah sesepuh dan seorang pemilik pesantren yang tak jauh dari sini. Beliau sudah meninggal sekitar 20 tahun yang lalu dan ingin dimakamkan di belakang gubuk yang sering dia tempati untuk beribadah. Aku benar-benar tak percaya mendengar itu. Namun, aku juga tak ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di hadapan makam beliau, aku mengucapkan banyak terima kasih dan berdoa semoga arwah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa di perjalanan pulangku, kupandangi gunung yang telah memberiku banyak pelajaran itu. Jika kalian ingin berbagi cerita kepada kami, silahkan DM ke Instagram atau email kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, keluarga pendaki.